Bab 3896-3900. Secara keseluruhan, pasukan muda dan riang ini sangat kuat. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat menyatukan suasana hikmat tanpa pertempuran berdarah. Saat ini, si Meiyun berdiri di tengah jalan. Dengan lambaian telapak tangannya, sosok Dewa Jin Peng jatuh di ketinggian 100 meter saat ini. Pergi. Sosok Dao Dao kini menunggangi Jin Peng ilahi. Di atas Dewa Jin Peng, Ye Jingtian benar-benar jujur. Ketiga wanita itu berdiri di depan Muyun dan memandang Muyun dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa Anda membuat banyak keributan di surga ketujuh. Akhirnya, malam ketika Dewa Ling Yuanhai dan Penatua Huang 11 muncul. Kata si Meiyun. Ya, Muyun gemetar dan berkata sambil tersenyum, saya hanya sedikit ribut. Masih ada dua pendahulu yang benar-benar menguasai pasar. Tuan Ling Yuanhai membantu saya. Saya bisa mengerti, tapi saya tidak menyangka Huang Xi akan membantu Anda. Ai Yuan Liu tidak bisa menahan tawa saat ini. Tuan Ling Yuanhai adalah teman dekat ayahnya pada masa itu. Namun, dia selalu ingin mengungguli ayahnya dan dikalahkan oleh ayahnya. Lalu dia tiba-tiba menghilang selama ratusan ribu tahun dan muncul kembali. Dia juga cukup tertekan untuk mengetahui bahwa ayahnya telah jatuh. Hubungan antara Ling Yuanhai dan ayahnya rumit. Melihatmu, Kaisar 9 kehidupan, aku pikir aku tidak akan membiarkanmu dibunuh oleh Kaisar Huan sebelum aku membantumu. Ketika Muyun mendengar ini, dia menjawab, Penatua. Huang Xi adalah tuanku yang membunuh Tianyan, jadi dia membantuku. Begitu. Si Meiyun berkata lagi, kamu seharusnya melihat ibumu juga. Bagaimana kabar ibumu? Ibuku ada di surga ke-9. Aku sudah lama tidak kembali. Muyun menjawab, namun, Tuan Duguye ada di surga ke-9. Aku yakin ibuku tidak ada urusan untuk saat ini. Bagus. Si Meiyun berkata lagi, alasan mengapa aku begitu cemas kali ini adalah untuk mengajakmu bertemu seseorang yang benar-benar ingin bertemu denganmu, hanya untuk sampai jumpa. Seseorang yang benar-benar ingin bertemu denganku. Muyun sedikit terkejut saat ini. Kecepatan Dewa Jin Peng sangat cepat. Dalam 3 hari, kecepatan pasukan besar secara bertahap melambat, dan di depannya, sebuah kota besar muncul di hadapan semua orang. Saat ini, Muyun hanya merasa bahwa kota di depannya memang layak untuk diberitakan secara besar-besaran. Tembok kota yang tak berujung hampir seperti tembok besar, tanpa ujung yang terlihat. Tembok kota yang berwarna biru sepertinya menjadi penghalang tersendiri. Terlebih lagi Muyun dapat melihat ada garis pembatas yang mengalir di atas kota besar tersebut. Semua orang terjatuh dan masuk melalui gerbang. Kota Xiao Yao. Melihat 3 karakter yang terukir di gerbang besar, Muyun berbisik sedikit. Ini adalah tempat kelahiran kewarganegaraan Ye kami dan inti dari kewarganegaraan Ye saat ini. Si Meiyun berkata, dari sinilah kakekmu meletakkan wilayah reruntuhan suci Xiao Yao. Ketika mereka mengatakan ini, mereka memasuki kota satu demi satu. Di gerbang masuk dan keluar kota saat ini sedang banyak kebisingan. Namun, saat postur di Xing Xiaojun jatuh, suasana langsung hening. Saat ini, penjaga yang menjaga gerbang kota telah menyingkirkan kerumunan untuk menghindari tentara King Xiao. Apakah itu tentara King Xiao? Omong kosong, baju besi hijau, momentum yang sangat kuat, selain Xiao Jun hijau, apalagi yang bisa terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian jarang mengirim pasukan King Xiao. Siapa tahu, minggir saja. Kerumunan sedang berbicara sekarang. Muyun juga pernah mengalaminya. Apa yang menjadi fokus perhatiannya? Memasuki kota, jalanan selebar 100 meter dan pejalan kaki yang datang dan pergi bisa digambarkan mempesona dan semarak. Di kota Xiao Yao, terdapat hampir 80 juta penduduk tetap. Kota ini mencakup wilayah yang sebanding dengan sebuah negara. Sangat luas. Kebangsaan Ye terletak di pusat kota Xiao Yao. Saat ini kita berada di luar kota yang diperluas dari kota Xiao Yao dalam beberapa tahun terakhir. Muyun mengangguk. Kalau pergi dari luar kota ke dalam kota, paling tidak butuh waktu sebulan. Si Meiyun berkata, jadi ketika kita sampai di luar kota, kita akan langsung menahan udara dan memasuki dalam kota.
Saat ini, orang-orang datang ke loteng. Loteng ini sangat tinggi dan mewah, dan juga dijaga oleh pasukan berat. Ketika semua orang memasuki loteng, Muyun menemukan bahwa kapal harta karun dibangun di loteng, dan seluruh badan kapal harta karun menunjukkan warna biru berpendar, yang sangat mempesona. Ayo pergi. Memasuki kapal harta karun satu persatu, saya melihat kapal harta karun itu saat ini, melesat ke udara. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, kapal harta karun itu berhenti di tengah awan. Saat ini, kapal harta karun muncul di loteng. Saat semua orang turun dari kapal satu persatu dan keluar dari loteng. Saat berikutnya, Muyun tercengang. Melihat sekeliling, ada gunung dan lembah. Di antara pegunungan dan lembah, loteng menunjukkan beberapa sudut dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, datang dan pergi. Banyak seniman bela diri, atau tiga atau dua, pergi bersama. Di mana kota ini? Ini adalah pusat kota. Si Meiyun berkata, bagian dalam kota terletak di pusat kota Xiaoyao. Namun, pada tahun-tahun itu, kakekmu membangun tempat ini untuk memadatkan ruang. Sebagai markas keluarga Ye, masih di kota Xiaoyao, tapi itu berada di antara ruang-ruang terlipat. Selama bertahun-tahun, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang berkebangsaan Ye tinggal di sini, dan sudah lama stabil di sini. Pada saat ini, ratusan sosok berdiri diam satu demi satu. Dan dari waktu ke waktu, suara pecah terdengar pada saat itu. Saya melihat ratusan sosok datang satu demi satu pada saat ini. Saya telah melihat tiga wanita. Pria pertama, dengan rambut panjang diikat, bertubuh tinggi dan kurus, tapi dia terlihat sangat energik. Ini adalah kepala eksekutif Ye Feng. Si Meiyun berkata, Tuan Ye Feng bertanggung jawab atas keseluruhan pengaturan acara besar di dalam dan di luar keluarga Ye kita. Saya telah melihat Tuan Ye Feng. Muyun melengkungkan tangannya. Apakah ini Tuan Muyun? Ye Feng sangat gembira saat melihat Muyun. Jadi dia segera melengkungkan tangannya dan berkata, sama-sama. Jika bukan karena penggembala, saya tidak akan menjadi manajer keluarga Ye. Saya sudah melihatnya, penggembala. Si Meiyun berkata pada saat itu, apakah semuanya sudah siap? Ya, kamu ikut denganku. Saat ini, Muyun ingin pergi bersama si Meiyun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei. Ibu, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya melihat postur gaun merah panjang terbakar. Saat berikutnya, ia muncul di depan beberapa orang dan menghentikan mereka. Apakah ini Muyun? Suara tajam terdengar, dengan sedikit angin dan api. Muyun hanya melihat seorang wanita terjatuh di depannya, dan matanya yang besar menatapnya. Wanita itu berusia 28 tahun dan sedang mekar penuh. Rambut panjangnya ditata satu persatu. Dia terlihat sangat lincah dan cerdas, dan wajahnya juga cukup mengharukan. Suaranya sangat menyenangkan seperti burung. Kelihatannya cantik dan bimbin, sama seperti pamanmu, tapi tanpa nafas tajam pamanmu dan kekuatan bibi kecilku. Apakah ini benar-benar Muyun, anak dari pamanmu dan bibi kecilku? Wanita itu terus berbicara. King Han, jangan kasar. Si Meiyun memarahi saat itu. Bu, di mana aku kasar? Aku sudah lama menunggu di keluarga. Saat ini, wanita itu memandang Muyun, tersenyum dan mengulurkan tangan gioknya, meraih telapak tangan Muyun dan berkata, Muyun, aku kamu King Han. Aku adikmu, tapi aku lahir beberapa bulan kemudian daripada Anda. Halo, saudari King Han. Muyun berjabat tangan. Ye King Han menatap Muyun dari atas ke bawah dan tidak bisa menahan tawa. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang dipercayakan begitu banyak wanita luar biasa dan cantik kepada saudara laki-laki mereka seumur hidup. Kamu datang tepat pada waktunya. Kapan kita akan pergi ke keluarga Xiao di kota Giok? Ye King Han tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku menyukai anakmu Yudan. Kuharap aku bisa menjemputnya sekarang. Begitu ucapan ini keluar, si Meiyun menegur lagi, hijau dingin, sombong. Klan punya keputusan sendiri mengenai masalah seperti itu. Yah, jangan buang waktu. Ye King Han memuntahkan lidahnya dan berdiri di belakang ibunya, tidak berkata apa-apa lagi. Muyun, murid inti berkebangsaan Ye, telah melihat semuanya.
Kamu Xingze, kamu King Han. Kamu Xiang Wei, kamu Jing Tian. Kamu Jiang, kamu Fu, kamu Yi. Hingga saat ini, keluarga ini membuat Muyun merasa sangat baik dan dekat. Saat ini, ketiga bibi membawa Muyun dan pergi jauh ke dalam keluarga Ye. Setelah berkeliling, saya sampai di pegunungan yang kosong. Setelah memasuki pegunungan, saya menempuh jarak puluhan mil. Pada saat ini, Ye Xingze dan yang lainnya berhenti satu demi satu. Hanya si Meiyun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei yang langsung terjun ke kedalaman bersama Muyun. Akhirnya, ketika mereka sampai di sebuah lembah, ketiganya pun berhenti. Masuklah sendiri, Muyun. Si Meiyun berkata, jika seseorang di dalam melihatmu, ingatlah untuk bersikap hormat dan sopan. Mendengar ini, Muyun mengangguk. Saat Anda memasuki lembah, cahaya mengalir kemana-mana. Jelas sekali bahwa lembah ini penuh dengan barisan yang luas. Melihat ke seluruh lembah, ada banyak bahan obat berharga yang belum pernah didengar atau dilihat Muyun sebelumnya. Beberapa bahan obat memiliki 9 kelopak bunga, berwarna merah seperti darah. Beberapa bahan obat menghasilkan buah berwarna hijau dan menetes. Buahnya tampak seperti jantung yang berdebar kencang dan menimbulkan bunyi berdebar. Ada yang menempel di tanah seperti sisik, ada pula yang memancarkan cahaya. Itu aneh. Muyun tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini. Ketika Muyundun mengangkat kakinya, dia melihat bahwa dia secara tidak sengaja menginjak bahan obat seperti tongkat jalan. Bahan obat merengek, yang mengejutkan Muyun. Itu batu olong. Kelihatannya seperti batang pohon. Sebenarnya itu batu. Saya sudah dilatih selama puluhan ribu tahun dan sudah spiritual. Anda menginjaknya. Sebuah suara terdengar saat ini. Suaranya terdengar lembut dan jelas. Muyun berbalik dan melihat. Saya melihat sesosok tubuh di antara bunga-bunga di lembah, sedang berdiri. Itu seorang wanita. Rambut putih wanita itu sedikit melengkung. Namun wajahnya masih cukup muda, seperti kulit bayi, halus dan lembut. Dan wajahnya, matanya yang besar sangat indah, hidung Kiong agak lurus, bibirnya kecil, dan mulutnya menunjukkan sedikit gaya. Mata itu seperti cahaya air. 10 jari setipis batu giok. Kecuali rambut putihnya. Dimanapun Anda melihatnya, wanita itu tampaknya baru berusia 20 tahun dan cantik. Wanita itu mengenakan gaun dengan gaun, dan menguraikan sosok cantiknya. Tangan kiri dan kanannya memakai sarung tangan, memegang cangkul dan sekop, dan ternoda banyak tanah. Dampak dari perasaan ini pada Muyun adalah dia tampak seperti seorang putri yang bekerja di ladang di antara para petani. Penampilan wanita membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak pada tempatnya. Generasi muda gegabah. Muyun menundukkan kepalanya saat ini. Kamu tidak tahu. Pantas saja kamu tidak tahu apa-apa. Suara wanita itu sangat menyenangkan, dengan rasa kebaikan. Apakah adikku yang ingin bertemu denganku? Kata Muyun ragu-ragu. Saudari, ketika wanita itu mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, saya bukan adikmu. Muyun berkata lagi, lihat, meskipun yang lebih tua memiliki rambut putih, dia anggun, tenang dan acuh tak acuh. Memanggil saudara perempuannya sepertinya dekat. Itu tidak benar, wanita itu berkata sambil tersenyum, generasi ini tidak teratur. Kemudian wanita berambut putih itu meletakkan cangkul dan sekop besinya. Dia bertepuk tangan dan menatap Muyun. Dia tertawa dan berkata, ikutlah denganku. Jalan ini tidak terlalu damai, tapi sulit bagimu. Muyun mengikuti wanita berambut putih itu ke lembah selangkah demi selangkah. Semakin dalam dia pergi, semakin terkejut Muyun. Ada beragam tanaman obat yang mempesona di lembah. Hingga akhirnya, mereka sampai di kedalaman lembah. Satu demi satu loteng, rapi dan seragam, muncul di hadapan mereka. Wanita berambut putih membuka pintu loteng dan membawa Muyun ke lantai 2. Di balkon, meja, saat ini, wanita itu melepaskan ikatan rambut panjangnya dan duduk. Muyun berdiri di samping. Aku bosan dengan ramuan ini sepanjang hari. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan malu, datang dan sisir rambutku. Mendengar ini, Muyun tertegun sejenak.
Menyisir rambut seseorang. Apa saja persyaratannya? Wanita berambut putih itu berkata lagi, kenapa? Aku tidak senang. Ya, Muyun mengambil sisir dan berada di belakang wanita berambut putih itu. Melihat rambut panjangnya, tidak ada rambut hitam, tapi setiap rambut putih penuh vitalitas. Muyun dengan lembut menyisir rambut panjangnya. Saat ini, wanita itu sedang duduk di atas karpet, dengan lembut mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Bagaimana kabar ibumu? Kata wanita itu, ibuku ada di surga ke-9, di aula awan, dan Dugu Ye senior juga ada di sana. Meskipun para dewa dan kaisar kuno muncul di surga ke-9, ibuku mendapatkan kembali kebebasannya. Menurutku tidak apa-apa, apalagi aku sudah menambah beberapa cucu pada ibuku, dan ibuku tidak boleh bosan. Muyun berkata dengan sabar. Dugu kamu, wanita itu berbisik, apakah dia baik-baik saja? Sangat bagus. Itu bagus. Setelah mengatakan ini, wanita itu terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, ceritakan padaku bagaimana kamu hidup selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang. Tepat sekali, wanita tua itu bosan. Kamu bisa membantuku menghilangkan kebosananku. Wanita berambut putih itu tersenyum dan memberi isyarat kepada Muyun untuk duduk. Tangan giok itu dengan lembut mencondongkan tubuh, meraih tangan Muyun dan meletakkannya di antara kedua tangannya. Matanya menatap Muyun. Tindakan ini membuat tubuh Muyun Deng menjadi kaku. Ana baik, bicaralah pelan-pelan dan aku akan mendengarkan. Wanita berambut putih itu mau tidak mau berkata dan melihat ke jalan Muyun. Jika kamu mengatakan ini, kamu harus memulai dengan kelas. Dipeluk oleh wanita cantik, Muyun Deng merasa tidak nyaman saat itu. Siapa wanita ini? Tidak ada yang memberitahunya. Terlebih lagi, wajah wanita itu, perasaannya, agak familiar. Segera, Muyun mulai berbicara. Selama periode ini, wanita berambut putih itu terkadang berbaring miring, terkadang bangkit dan terkadang bersandar di pagar. Muyun telah membicarakannya hari demi hari. Tidak sampai setengah bulan kemudian Muyun berhenti. Wanita berambut putih itu menatap Muyun dengan sedikit sakit hati di matanya, dan berkata perlahan, "Ana baik, ini sulit bagimu." Ketika Muyun mendengar ini, dia mengambil cangkir di atas meja teh dan mengambil menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, "Itu tidak sulit." Hari ini, ketika dia kembali ke kewarganegaraan Ye, dia memiliki orang tua, teman, saudara laki-laki, kekasih, dan anak-anak di sekitarnya. Saya merasa inilah yang harus saya lakukan. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu dengan lembut menuangkan teh untuk Muyun dan memberi isyarat padanya untuk meminumnya. Ayahmu pandai dalam segala hal, tapi dia berpikiran terlalu dalam. Dia tidak berbagi apapun dengan orang lain. Dia bergantung pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah menyaksikanmu tumbuh dan melakukan banyak hal dalam perubahan-perubahan kehidupan, laut. Jangan salahkan ayahmu. Mendengar ini, Muyun buru-buru berkata, tidak, ayahku memintaku membayar banyak. Meskipun ayah dan anak kami hanya bertemu beberapa kali, aku tahu dia telah bersamaku. Adapun ibumu, wanita itu berkata lagi, gadis ini memiliki karakter yang kuat dan temperamen yang buruk, sehingga ayahmu bisa memanjakannya. Kali ini kamu kembali ke klan Ye. Klan Ye adalah rumahmu. Jika ada yang menindasmu, beritahu aku. Aku akan melampiaskan amarahku padamu dan melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Meskipun klan Ye tidak sebaik dulu, tidak semua orang bisa menindas. Mendengar ini, Muyun berkata lagi, aku ingin pergi ke keluarga Xiao dan menjemput ibu serta anak perempuan Yuner dan Yudan. Pergi, wanita berambut putih itu segera berkata, itu anakmu, istrimu. Tentu saja, kamu harus mengambilnya kembali. Jika orang Xiao tidak memberikannya, pukul saja dan berikan kepada mereka. Terima kasih, tetua. Muyun membungkuk. Wanita berambut putih membantu Muyun berdiri, memegang tangan Muyun dengan kedua tangannya. Dengan lembut merapikan beberapa rambut berantakan untuk Muyun dengan jari-jarinya. Dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Anak baik, apa yang akan kamu alami di masa depan, aku khawatir ini akan menjadi lebih sulit.
Setelah mengobrol berhari-hari, dia masih belum tahu siapa wanita itu. Wanita cantik seperti itu bukanlah siapa-siapa. Wanita berambut putih itu tersenyum dan melambaikan telapak tangannya. Saat ini, 4 sosok, seperti hantu, muncul di luar loteng dan berdiri di tanah. Mo Fangchang, Jiang Yu, Yuanyan, Ji Wuying. Saat itu, wanita berambut putih itu meneriakkan nama 4 orang. Aku pernah melihat Xiniang. Aku pernah melihat Xiniang. Pada saat ini, keempat orang itu berlutut dan membungkuk ke tanah, tampak penuh hormat. Xiniang, istri guru dari 4 orang ini. Siapa tuan mereka? Muyun tercengang. Saat ini, wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, Mo Fangchang, kalian berempat tidak bisa mengurus apa yang ingin kalian lakukan selama ini. Bukan tidak mungkin bagiku untuk keluar dari gunung sendiri. Begitu kata-kata itu keluar, mereka berempat berlutut di tanah dan bersujud di tanah. Mo Fangchang buru-buru berkata, para murid akan melakukan yang terbaik. Beraninya kamu mengganggu Xiniang untuk melakukannya sendiri. Baiklah, baiklah, bangun. Wanita berambut putih itu memegang telapak tangan Muyun dan berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah murid yang diajar oleh Xiao Yao. Selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras untuk keluarga Ye. Kita tidak boleh menganggap mereka sebagai pelayan. Mereka adalah keluarga kita, oke. Orang-orang ini tidak terkenal, tapi kekuatan mereka sebanding dengan kepala keluarga besar. Lakukan apapun yang kamu mau. Wanita itu tersenyum dan berbisik. Baru saja, mendengar ini, Muyun tetap di tempatnya. Seorang magang yang diajar oleh Xiao Yao. Sebut wanita ini Xiniang. Wanita ini adalah istri Ye Xiao Yao, ibu dari ibumu. Kamu adalah nenek. Muyun Deng tetap di tempatnya. Wanita berambut putih itu tersenyum, menepuk kepala Muyun dan berkata, anak baik, lebih baik panggil aku saudara perempuan. Muyun segera berlutut di tanah. Cucu Muyun, aku pernah melihat nenek. Bangun, bangun. Wanita berambut putih itu berkata lagi, meskipun aku nenekmu, aku tidak melakukan apapun untukmu selama bertahun-tahun. Aku senang melihatmu tumbuh dewasa sekarang. Muyun memandang wanita di depannya dan merasakan gelombang di hatinya. Ye Xiao Yao sangat terkenal. Ketiga kaisar juga sangat terkenal. Ye Yuxi disebut Kaisar King. Klan Ye brilian dan kuat. Namun, dia belum pernah mendengar tentang istri Ye Xiao Yao. Ayah tidak mengatakannya, ibu tidak menyebutkannya, dan yang lain tidak. Tanpa diduga, ini ada di depan saya. Ini membuat Muyun merasa kesurupan sejenak. Oke, oke, pergi. Melihat Muyun, wanita itu tersenyum dan berkata, pergi dan jemput istrimu dan cicitku. Aku akan terlihat baik. Ya, Muyun membungkuk saat ini. Aku orang yang pendiam. Setelah kakekmu pergi, aku tidak suka bernegosiasi dengan orang lain dan selalu tinggal di sini. Namun, ingat apa yang nenek katakan. Jika kamu diintimidasi, nenek akan membantumu mendapatkan keadilan. Ya, titik 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 titik. Setelah meninggalkan lembah, Muyun masih merasa seperti terpisah dari dunia untuk sementara waktu. Itu luar biasa. Saat ini, di mulut lembah, Ye Qinghan, Ye Jingtian, Ye Fu, dan Ye Yi juga sedang menunggu Muyun. Lihat nenek, Ye Qinghan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah dingin dan terlalu malas untuk berbicara denganmu? Jelas tidak, saudari Qinghan. Ye Jingtian berkata, jika dingin, bisakah kamu tinggal di Muyun selama lebih dari 10 hari? Saya sudah mengobrol dengan nenek selama lebih dari 10 tahun, tapi saya tidak bisa menahan tawa. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu memandang Muyun dengan wajah heran. Teh, Yeyi buru-buru berkata, teh apa yang kamu minum? Entahlah, aku hanya merasa sedikit manis dan pahit, tapi aku merasa enak saat meminumnya. Mendengar ini, Ye Qinghan mendecakkan mulutnya dan berkata, ini teh longgan. Teh lengkeng, apa itu? Ye Ziang berkata dengan iri, setiap kali aku pergi menemui nenekku dan ingin minum teh, nenekku memukuliku dan mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan nenekku mengusirku. Ah, ini sangat tidak adil. Petik 2. Ye juga menyesali, lebih baik menjadi seorang cucu daripada menjadi seorang cucu. Tadi,
Melihat ekspresi enggan di wajah mereka, Muyun hanya ingin berkata, "Teh apa itu teh longgan?" Dan sekarang, di lembah, wanita berambut putih itu bersandar di pagar kayu dan memandangi pemandangan indah lembah besar untuk waktu yang lama. Di bawah, 4 angka tidak hilang. "Xiniang, apakah kamu benar-benar ingin menjemput seseorang?" kata Mo Fangchang saat ini. "Mengapa tidak?" wanita berambut putih itu berkata dengan lemah. "Karena Xiao Yuner adalah Nyonya Muyun, maka dia adalah keluarga penggembala. Keluarga Xiao terlalu sombong selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk menunjukkan warnanya kepada mereka." Pada saat yang sama, itu juga membuat Fei Huang Shenzong dan keluarga Jiwa memahami bahwa tidak mudah menelan keluarga Yeku. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu mengangguk satu demi satu. Mo Fangchang, muridnya ada di sini. Selama periode waktu ini, King Yu tidak ada di sini. Kamu merawat anak Muyun dengan baik. Mereka semua datang ke keluarga Ye kita. Kamu tidak bisa membiarkan Muyun mendapat masalah lagi. Saya mengerti. Mo Fangchang melengkungkan tangannya dan berkata, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menyalinnya. Lagi pula kakak King Yu dan aku juga teman dekat, dan putra ini adalah cucu dari guru. Tentu saja, kami akan melindunginya." Petik 2. Selama bertahun-tahun, Siwan telah menderita karena anak-anakmu yang baik. Tuanmu tidak ada di sini. Aku mendengarkan seorang wanita tua mengomel setiap hari. Ada apa dengan Xiniang? Xiniang adalah seniorku ketika Sifu tidak ada di sini. Petik 2. Di lembah, 4 sosok menghilang. Siwan duduk sendirian di loteng dan melihat sekeliling, tertegun. "Yusi, anak ini, tidak bisakah kamu datang dan melihat Wei Niang?" Dengan suara berkicau, Siwan mengenakan seni kain, mengenakan topi jerami, dan mencangkul sekop besi, lalu memasuki lembah lagi, menjaga bunga dan tanaman. Keluarga daun. Di loteng yang tinggi, Muyun duduk dengan lutut bersilang. Di sekeliling tubuhnya, kekuatan dunia mengalir, dan jiwanya, penguasa tahu, tampaknya menyebar pada saat ini. Saat ini, jalan dominan yang panjangnya lebih dari 60 meter diperpanjang menjadi 70 meter. Kali ini, kekuatan fagositosis dan pemurnian terbuka lebar, dan fagositosis mencapai batasnya. Seluruh tubuh Muyun naik turun, dan kekuatannya terkondensasi. Kekuatan dominan Tao dan Tao tersebar dan berkumpul bersama dengan kekuatan batas. Pada saat ini, nafas di tubuh Muyun tiba-tiba naik. 7 alam yang mengubah surga. Lebih dari 70 meter dari jalan utama. Pada saat ini, Muyun menghela nafas lega. Dalam 3 bulan, setelah pencernaan menyeluruh, jalur utama mencapai 70 meter dan 7 tingkat surga. Muyun berkata dengan puas, "Kecepatan ini sangat cepat. Sudah berapa lama sejak memasuki reruntuhan suci Xiao Yao?" Harus dikatakan bahwa kecepatan dari memasuki wilayah dominan untuk pertama kalinya hingga mencapai Qizong wilayah Huatian memang sangat cepat. Saat ini, Muyun keluar dari loteng. Yei, mengenakan setelan kuat, berdiri dengan pedang, menunggu Muyun pergi dan berlatih. Yei berkata sambil tersenyum. Selama 3 bulan ini, Muyun berlatih setiap hari, dan ia sering berkompetisi dengan Muyun. Harus dikatakan bahwa meskipun ranah Muyun tidak sebaik dia, ilmu pedangnya sangat kuat. Di hadapan Muyun, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Keduanya memasuki lembah percobaan di keluarga Ye, membuka tangan dan kaki mereka dan bertarung secara menyeluruh. Ilmu pedang klan Ye adalah formula yang paling banyak disimpan di dunia. Bagaimanapun, Ye Xiao Yao didasarkan pada pedang antara langit dan bumi. Oleh karena itu, anak inti berkebangsaan Ye juga kelas 1 dan kuat dalam ilmu pedang, yang bisa dikatakan level terkuat dalam 9 hari. Setelah percobaan, mereka terengah-engah dan berhenti. Nak, berbeda ketika kamu mencapai 7 level. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, aku tidak akan menjadi lawanmu. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, aku belum tentu menjadi lawanmu. Muyun tersenyum. Ketika mereka sampai di pintu keluar lembah bersama-sama, mereka melihat sesosok tubuh menunggu di mulut lembah. "Saudara Xingze, Saudara Xingze." Ye Xingze memandang Muyun dan Yi dan berkata, "Baiklah, ikut aku."
Kemana kamu pergi? Dalam 3 bulan ini, keluarga akan memanggil kembali personel inti di setiap kota. Ibuku dan mereka siap membiarkan Mu Yun tampil sepenuhnya. Ketika mereka siap, kami akan pergi ke kota Giok keluarga Xiao untuk menjemput Xiao Yuner dan Mu Yudan. Mendengar ini, mata Mu Yun berbinar. 3 bulan lalu, dia menyebutkan apa yang dikatakan neneknya kepada ketiga bibinya si Mei Yun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei. Tetapi ketiga bibi itu memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Dalam 3 bulan ini, keluarga Ye juga akan mendapat kabar tersebut. Mu Yun, putra Ye Yuxi, telah kembali ke keluarga Ye. Dalam 3 bulan terakhir, berita ini telah tersebar luas di reruntuhan suci Xiao Yao dan bahkan di seluruh 9 lingkaran langit. Banyak pasukan bahkan mengirim banyak elit ke kota Xiao Yao untuk menanyakan berita. Tapi untuk ini, Mu Yun tidak tahu. Dia telah berlatih di klan Ye dan berjuang untuk kemajuan lebih lanjut. Pada saat ini, Ye Xingze membawa Mu Yun dan Ye Yi ke ruang pertemuan warga. Negara Ye. Pengadilan sebesar itu sangat mewah dan kuat. Sekilas masyarakat merasakan semua momentum yang tak tertandingi. Saat Anda memasuki aula, saat ini, sosok-sosok di depan jalan juga berdiri di kedua sisi aula satu persatu, berdiri di posisinya masing-masing. Ketika Ye Xingze memasuki aula, dia segera melengkungkan tangannya dan berkata, Ye Xingze, pimpin Mu Yun untuk datang. Saat ini, di aula, ada 3 kursi. Dan ada 3 orang yang duduk di 3 kursi. Itu adalah si Mei Yun, Ai Yuan Liu dan Kamu Fei. Di klan Ye saat ini, ketiga wanita itu secara alami bukanlah yang terkuat, tetapi status mereka adalah yang tertinggi. Ye Zutian, Kamu Wentian dan Kamu Futian tidak hadir. Ketiga wanita itu bertanggung jawab. Siapa yang berani tidak menuruti perintah? Pada saat ini, setelah memasuki aula, Mu Yun merasa matanya diproyeksikan darinya, menatapnya dari atas ke bawah, seolah dia ingin mengukirnya dengan kuat di tulangnya. Namun, Mu Yun melihat ribuan sosok di aula. Nafas yang ditunjukkan oleh masing-masing orang sangat kuat, dan bahkan banyak orang yang lebih kuat dari Ye Xingze. Mu Yun telah melihat 3 bibi dan pendahulunya. Pada saat ini, Mu Yun membungkuk dan melihat sekeliling. Klan kamu adalah kekuatan kelas 1. Secara alami, ia tidak hanya memiliki 3 garis keturunan. Semua kota dijaga oleh kota yang kuat. Ketika sebuah keluarga besar beroperasi, ada lebih dari ribuan orang. Ini adalah raksasa. Saat ini, si Mei Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan malu-malu, Mu Yun. Saat aku memanggilmu ke sini hari ini, aku juga ingin kamu menunjukkan wajahmu di depan semua orang. Jika aku melihatmu di tempat lain di masa depan, mereka tidak akan mengenalmu dan menimbulkan masalah. Kali ini, semua orang mengetahuinya dengan jelas. Ini adalah putra Ye Yuxi. Tentu saja, dia juga putra Mu Qingyu, Mu Yun. Di masa depan, kami juga anggota klan Ye, jadi kamu mengerti apa yang harus dilakukan di masa depan. Pada suatu waktu, banyak orang berkuasa yang mendominasi lingkungan mengatakan demikian. Mu Yun bingung saat ini. Si Mei Yun berkata lagi, hal kedua adalah tentang istri Mu Yun, Xiao Yuner. Pada masa itu, Xiao Yuner, istri Mu Yun, dibawa pergi dari batas manusia oleh keluarga Xiao. Sekarang Mu Yun telah menjadi bagian dari keluarga Ye kami. Istrinya secara alami adalah anggota keluarga Ye kami, dan putrinya juga harus kembali untuk keluarga Ye. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Oleh karena itu, kali ini kami dipanggil kembali untuk masalah ini. Si Mei Yun berkata, mulai besok dan pergi ke kota Giok untuk menjemput Xiao Yuner dan Mu Yudan. Begitu ucapan ini keluar, semua orang langsung berbicara di aula. Saat ini, seorang pria berbaju hijau keluar perlahan dan berkata dengan tangan melengkung, Nyonya, jika Anda ingin mengambil kembali Xiao Yuner dan Mu Yudan, saya khawatir keluarga Xiao tidak akan mau. Aku khawatir itu akan merobek wajah mereka. Setelah mengetahui identitas Xiao Yuner dan Mu Yudan di tahun-tahun awal, keluarga Ye ingin mengambil mereka kembali, tetapi keluarga Xiao menolak keras. Faktanya, dalam keluarga Daun, selain 3 kaisar, Ye Yuxi adalah orangnya.
Meskipun Ye Yuxi menikah dengan Mu Qingyu, semua orang menganggap Mu Qingyu sebagai bangsamu. Oleh karena itu, ketika Mu Yun kembali, klan kamu dengan mudah menerima klanmu. Tentu saja ada alasan lain. Di klan Ye, siapa yang tidak tahu kalau Ye Yuxi kuat dan pemarah? Bahkan ketiga kaisar harus membiarkan Ye Yuxi. Jangan sebutkan ini. Bahkan ketika kamu Xiao Yao masih hidup, bahkan kamu Xiao Yao tidak ada hubungannya dengan putrinya. Ini adalah satu-satunya putra Ye Yuxi. Siapa yang berani mengatakan tidak untuk kembali ke keluarga Ye? Lalu tunggu sampai kamu Yuxi kembali. Dan mengambil kulitnya dan kram. 10.000 langkah mundur. Ayah Mu Yun dan Mu Qingyu adalah kaisar manusia pada masa itu. Tetapi sekarang mereka adalah Kaisar Dewa Qingyu. Gelar dari Kaisar menjadi Kaisar Dewa mengguncang bumi. Siapa yang berani mengatakan tidak pada Mu Yun? Ai Yuan Liu, istri kedua, berkata perlahan pada saat itu, kami awalnya terpecah dengan 6 keluarga. Kali ini kami mengambil kembali orang-orang kami sendiri. Apa yang bisa dihentikan oleh keluarga Xiao? Jika kamu berani berhenti, bertarunglah. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir berbicara secara berurutan. Pada saat ini, sosok lain keluar dan membungkuk nyonya. Jika terjadi perkelahian, sulit untuk memastikan bahwa kelompok etnis Nangong dan Chu yang dekat dengan kelompok etnis Xiao tidak akan melakukan intervensi. Kita. Ya, orang lain keluar dan menasihati. Kali ini, Nona Yefu dan Tuan Muda Yeyi dicegat ketika mereka keluar. Fei Huang Shenzong dan klan jiwa tega membunuh kami klan Ye. Jika Anda mengambil kesempatan ini, Anda akan menyinggung klan Xiao, klan Chu dan klan Nangong. Itu akan membuat kalian semua menderita baik dari musuh internal maupun eksternal. Pada saat ini, banyak orang mulai membujuk. Melihat adegan ini, Mu Yun juga tampak tidak berdaya. Kalian benar-benar khawatir. Tidak bijaksana menyinggung keluarga Xiao karena Xiao Yuner. Selain itu, menurut orang-orang ini, hubungan antara orang berkebangsaan Xiao dan orang terdekat berkebangsaan Nangong dan orang Chu juga sangat baik. Jika keadaan menjadi serius, saya khawatir akan sulit untuk membersihkannya. Yang terpenting sekarang, klan Ye telah menerima kabar bahwa Fei Huang Shenzong dan klan jiwa mungkin menyerang klan Ye. Dalam keadaan seperti itu, memang tidak bijaksana menyinggung kewarganegaraan Xiao. Namun, karena Mu Yun telah tiba di reruntuhan suci Xiao Yao, Xiao Yuner dan Mu Yudan tentu saja ingin membawanya. 3 wanita, pendahulu. Saat ini, Mu Yun berkata, saya tahu ini sulit. Sekarang keluarga Ye benar-benar menghadapi situasi yang buruk. Kalau begitu, saya akan pergi menjemput istri dan anak-anak saya sendirian. Begitu ucapan ini keluar, terjadi lebih banyak diskusi di aula. Tidak, sama sekali tidak. Ya, kamu baru saja mengubah surga. Bagaimana menghadapi keluarga Xiao? Ini pasti tidak berhasil. Kerumunan sekali lagi berkata, membiarkan Mu Yun pergi sendiri. Bukankah itu setara dengan kematian? Baiklah, pada saat ini, si Mei Yun menepuk kursinya, berdiri, melihat ke arah kerumunan, dan berkata dengan sedikit marah, apakah aku begitu penakut sekarang? Menurutku kamu takut. Kaisar Xiao Yao meninggal. Kaisar Qingyu berhadapan dengan Kaisar Feng Tian. Kaisar Hijau berada jauh di surga ke-9. Kamu mulai khawatir satu persatu. Klan Ye pada masa itu tidak seperti ini. Selama bertahun-tahun, di reruntuhan suci Xiao Yao, menyaksikan negara lain tumbuh lebih besar, kamu tersentak. Begitu ucapan ini keluar, semua eksekutif senior terdiam. Si Mei Yun berkata lagi, bukan kita bertiga yang memutuskan masalah ini. Tapi wanita tualah yang memutuskan. Jika kamu khawatir dan takut, pergilah ke wanita tua itu dan jelaskan semuanya. Begitu kata-kata ini keluar, aula menjadi sunyi. Kenapa? Tidak mengatakan sepatah kata pun. Si Mei Yun mengangkat alisnya. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dan membungkukkan tangannya dan berkata, karena ini perintah wanita tua itu, tentu saja kami akan mati selamanya untuk membantu Tuan Mu Yun. Saya akan menemui istri dan anak perempuan saya nanti. Ya, kata-kata wanita tua itu, tentu saja kami tidak berani menolak.
Melihat adegan ini, si Meiyun mendengus dan berkata, kalau begitu, mulai besok, yang kamu butuhkan hanyalah dukungan. Aku akan memimpin pasukan King Xiao. Jika ada kontradiksi yang tidak bisa didamaikan, kamu bisa melakukannya lagi. Sekarang, ayo pergi dan bersiap-siap. Begitu kata-kata ini keluar, sosok-sosok itu pergi satu demi satu pada saat itu. Si Meiyun duduk saat itu. Yuner, kemarilah. Tiga wanita. Biarkan Muyun mendekat. Jangan ambil hati kata-kata orang-orang ini. Keluarga Ye benar-benar terguncang sekarang. Itu juga untuk keluarga Ye. Saya mengerti. Si Meiyun berkata lagi. Tetapi wanita tua itu membuat keputusan yang tepat mengenai masalah ini. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Mereka juga berkata, kembalilah dan bereskan. Besok, jemput Yuner dan Yudan. Ya, Ye Xingze memimpin Muyun dan Kamuyi keluar dari aula. Di luar aula, Ye Xingze berkata lagi, Saudara Yun, jangan dimasukkan ke dalam hati. Yah, di klan Ye, ibuku, ibu keduaku, dan ibu ketigaku hanya berkuasa tahun ini. Jika ayahku, paman keduaku, dan paman ketigaku ada di sini, singkatnya, semua orang akan menirunya. Mereka, ibuku dan mereka tidak cukup bermartabat. Muyun mengangguk lagi. Namun, ketika nenek mengatakannya, tidak ada yang berani membantahnya. Meskipun nenek jarang muncul dan tidak berpartisipasi dalam apapun di hari-hari biasa, keluarga Ye tahu bahwa jika nenek berbicara, meskipun kakek masih hidup, mereka harus melakukannya, mendengarkan. Kamu tidak memiliki beban apapun dalam masalah ini. Lepaskan saja apa yang ingin kamu lakukan. Yeze tidak sebaik kami dulu, tapi Yemu tidak memiliki senyuman yang baik di pundak kami. Muyun menghela nafas dan berkata, aku baru saja membawa kembali istri dan anak perempuanku. Jika keluarga Xiao menghalangiku, itu tidak akan terjadi, tidak masuk akal. Suatu malam terdiam, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Muyun, bersama dengan Ye Xingze, Ye Xiangwei dan Ye Ziang, sampai ke kedalaman kebangsaan Ye, di antara pegunungan, dan bayangan Dao-Dao berkumpul pada saat ini. Itu adalah tentara King Xiao. Di lembah, binatang terbang yang kuat sedang menunggu dalam pertempuran penuh. Itu adalah Dewa Jinpeng. Pada saat ini, di depan pasukan King Xiao, Si Meiyun, Ai Yuan Liu, Yu Fei dan yang lainnya sedang menunggu dengan tenang. Termasuk Ye Feng, kepala manajer keluarga Ye, dan Lu Ji yang lama. Masih ada puluhan lainnya. Kekuatan mereka tidak dapat diduga. Sekilas Muyun tidak mengenal mereka.